Biduk rumah tangga pasangan Itje Tresnawati dan Edi Sud pasca rujuk September 2003 ternyata tidak bertahan lama. Selasa 10 Februari lalu penyanyi yang kondang lewat tembang Duh Engkang itu kembali menggugat Edi Sud ke Pengadilan Agama Jakarta Timur. Gugatan cerai kedua terpaksa diajukan lantaran Itje mengaku tidak juga memperoleh ketentraman jiwa setelah mencabut gugatan cerai pertamanya 4 bulan lalu. Menanggapi gugatan kedua, selamat sore pemirsa, kembali lagi saya Dea Herlina menjumpai Anda dalam tayangan paling bergengsi, Cek dari Cek. Inilah tayangan infotainment yang selalu setia menyuguhkan informasi dari dunia selebriti untuk menambah wawasan Anda tentang kehidupan orang-orang terkenal. Dan seperti biasanya, saya akan menemani Anda menyimak berbagai berita aktual dan menarik dari dunia hiburan. Segera saja kita saksikan kilasan tayangannya. Setelah sempat rujuk dan berusaha memperbaiki bahtera rumah tangganya, mantan penyanyi dangdut Itje Tresnawati kembali menggugat cerai suaminya Edi Sud. Menurut sumber yang layak dipercaya, alasan Itje menggugat cerai kembali Edi Sud karena sebulan belakangan ini Itje dikabarkan tengah dekat dengan seorang pria pemilik showroom mobil. Inul Daratista mengebor publik Singapura hari Minggu kemarin. Namun aksi ngebor Inul di negara tetangga kita itu sempat diwarnai pembatalan karena adanya perubahan tempat. Simak berita ini dalam liputan hangat dan menarik yang berhasil dihimpun oleh tim Cek dari Cek. Artis dan mantan atlet softball nasional Dony Kusuma Minggu malam kemarin dirawat di rumah sakit akibat serangan darah tinggi. Kabarnya penyakit itu menyerang setelah Dony tidak sanggup lagi menahan persoalan rumah tangganya yang dalam sepekan ini ramai diberitakan sedang retak. Seperti apa sebenarnya kondisi rumah tangga Dony dan istrinya Yuni Indriati? Dan bagaimana pula tentang keberadaan wanita yang bernama Vera yang disebut-sebut sebagai wanita idaman lain Dony? Simak berita lengkapnya sesaat lagi. Untuk kedua kalinya penyanyi dangdut Itje Tresnawati menggugat cerai suaminya Edi Sud ke Pengadilan Agama Jakarta Timur. Permintaan cerai itu dilakukan Itje setelah 3 bulan yang lalu ia memutuskan untuk rujuk dan mengatakan akan mengabdi kepada Edi Sud sampai akhir hayatnya. Kabar yang beredar keputusan Itje menggugat cerai Edi Sud yang kedua kalinya itu dikarenakan masalah ekonomi dan adanya orang ketiga. Benarkah demikian? Biduk rumah tangga pasangan Itje Tresnawati dan Edi Sud pasca rujuk September 2003 ternyata tidak bertahan lama. Selasa 10 Februari lalu penyanyi yang kondang lewat tembang Duh Engkang itu kembali menggugat Edi Sud ke Pengadilan Agama Jakarta Timur. Gugatan cerai kedua terpaksa diajukan lantaran Itje mengaku tidak juga memperoleh ketentraman jiwa setelah mencabut gugatan cerai pertamanya 4 bulan lalu. Menanggapi gugatan kedua istrinya, Edi Sud terlihat biasa-biasa saja. Mantan koordinator artis Safari di TVRI itu malah dengan tenang menyetujinya. Tak beda dengan Itje 4 bulan setelah rujuk, Edi juga tidak merasakan adanya perbaikan dalam rumah tangga yang telah dibinanya selama puluhan tahun. Itje dianggap masih suka menutup diri meskipun tinggal seatap. Meski sudah sama-sama ingin bercerai namun tidak diketahui sedikit pun pangkal penyebab perceraian mereka. Ketika wartawan ingin menanyakan hal itu, Itje malah menunjuk kuasa hukumnya, Hiu Hindiana Sarjana Hukum. Jawaban-jawaban yang disampaikan Hiu pun tidak begitu jelas benar. Ia hanya menegaskan Itje kembali menggugat cerai Edi Sud karena kliennya tidak menemukan kebahagiaan setelah diberikan kesempatan untuk rujuk. Jadi tidak lagi ditemukan adanya keserasian dan kecocokan dalam rumah tangga, sehingga itu menjadi konflik, khususnya konflik pribadi buat Mbak Itje sendiri, di mana Mbak Itje sebagai seorang istri merasa tidak mendapatkan kebahagiaan baik lahir maupun batin. Nah, jadi kurang lebih ya hampir sebulan lah setelah mereka melakukan rujuk kembali, Mbak Itje sudah mulai merasakan hal itu. Apa sebenarnya penyebab ketidakcocokan Itje dengan Edi Sud? Bukankah sebelumnya mereka setuju memperbaiki diri dalam membina rumah tangga pasca rujuk? Apakah pemicu perceraian mereka lantaran persoalan ekonomi rumah tangga? Saya tidak mau menyebutkan bahwa faktor ekonomi merupakan faktor penyebab daripada gugatan cerai yang kedua, tidak. Dan dalam surat gugatan kami sendiri dan Posita tidak ada disebutkan hal seperti itu. Alhamdulillah Pak Edi bertanggung jawab selama ini dalam memberikan nafkah. Ya kalau masalah besar kecilnya kan itu relatif. Berbeda dengan pernyataan Hiu, putri keempat Edi Sud Indah yang ditemui Cek dan Dicek Senin kemarin justru mengatakan Itje kembali menggugat cerai ayahnya karena memang adanya persoalan ekonomi yang melilit mereka. Alasan yang saya dengar selama ini menyinggung masalah ekonomi. Tapi sebagai anak, mohon maaf Bu, saya juga merasa boleh ya saya merasa keberatan kalau ayah saya dibilang tidak mencukupi, karena selama ini
saya melihat ayah saya benar-benar masih berusaha untuk menghidupi keluarganya. Even waktu di Solo pun, ayah saya habis ngomong itu, Mbak, dia pergi sama saya masih sempatnya nyari ATM di pinggir jalan, karena itu tepatnya jatuhnya memang agak awal bulan kan. Saya tanya, "Ngapain, Pak?" "Mau cari ATM karena Bapak harus transfer uang buat Ibu," gitu. Di situ saya lihat padahal Bapak habis cerita sama saya mau digugat lagi, tapi di situ ayah saya mengajari saya, apa yang menjadi kewajiban kita, itu tetap harus dijalankan. Selama masa rujuk itu, bagaimana hubungan Edi Sud dengan Ice Tresnawati? Apakah selama itu mereka selalu berkomunikasi? Kayaknya dari rujuk ke sini, yang saya tahu sebulan terakhir itu, memang hubungannya udah tidak enak. Bulan lalu kakak saya telepon saya, "Coba kamu tengok Bapak, Bapak sakit," gitu loh. Sakit lagi, saya kaget, saya ke sana, ternyata keadaan bapak saya malah lebih runyam gitu, dia sendiri. Sampai akhirnya ayah saya mengeluh bahwa udah tidak ada teman bicara lagi. Jadi istilahnya kalau sampai bapak meninggal pun udah nggak ada yang tahu di rumah ini gitu loh. Simpang siur alasan Ice kembali menggugat Edi Sud memang sangat mencolok. Hal ini paling tidak terbukti ketika gugatan kedua itu telah didaftarkan ke Pengadilan Agama Jakarta Timur 10 Februari lalu. Baik Ice maupun Edi Sud hingga kini tidak terlihat keberadaannya. Ice terkesan disembunyikan keberadaannya oleh Hiu, sementara Edi Sud dikabarkan sedang berada di kota Solo, Jawa Tengah. Namun entah ada kaitannya dengan gugatan itu atau tidak, tiba-tiba muncul kabar yang diterima redaksi Cek dan Recek Senin malam kemarin yang mengatakan saat ini Ice disebut-sebut sedang menjalin hubungan istimewa dengan seorang pria yang berprofesi sebagai pengusaha showroom mobil. Sumber itu menyebutkan sebulan belakangan ini Ice sering datang, malah beberapa kali bermalam di rumah pria tersebut di daerah Pondok Kelapa Permai, Jakarta Timur. Konflik rumah tangga Ice Tresnawati dengan Edi Sud mulai merebak September tahun lalu. Awalnya pasangan ini ramai diberitakan terlilit utang piutang oleh salah satu bank swasta nasional. Rumah mereka di kawasan Pulau Mas, Jakarta Timur akan disita karena utangnya. Persoalan ini terus meluas sampai akhirnya Ice ingin menggugat cerai Edi Sud, namun suaminya itu keberatan. Konflik rumah tangga mereka baru mereda setelah Ice menarik gugatan cerainya dan memutuskan untuk rujuk. Inilah pernyataan Ice setelah mencabut gugatan cerainya pada September tahun 2003 lalu. Saya dari awal pengen mempertahankan rumah tangga kami. Dan saya benar-benar pengen, mungkin saya juga sebagai manusia biasa mungkin ada salah, ada hilaf. Saya udah minta maaf sama beliau. Dan saya pengen mengabdi sama beliau sampai akhir hayat nanti. Mudah-mudahan Tuhan meridhoi. Amin. Rumah tangga itu nggak bisa dipakai main-main. Karena kita udah nikah itu janji sama Tuhan, bukan janji sama manusia. Gugatan cerai Ice Tresnawati kepada Edi Sud mendapat tanggapan dari penasehat perkawinan Profesor Dr. Dadang Hawari. Inilah tanggapannya. Kalau usia dari seorang suami itu sudah begitu tua, sudah uzur, sudah tidak mampu dalam hal ekonomi, dalam hal biologis, lagi pula istrinya masih jauh lebih muda, ya memang ada hak sih dari situ. Kalau istrinya tidak ridho, ya kalau istrinya ridho tidak ada masalah sebetulnya. Mungkin yang pertama menggugat, kemudian atas pertimbangan tertentu gugatan ditarik. Tapi dicoba lagi ternyata tidak memenuhi lah ya, tidak sesuai dengan harapan, ya dimajukan lagi gugatan, bisa saja itu. Dan tentu gugatan itu bisa diterima tidak kalau ada alasan-alasan yang bisa diterima oleh pengadilan agama toh. Jadi selebriti kita itu kalau mau menikah ya itu dipikir matang-matang ya. Kita menikah itu sebetulnya untuk seumur hidup ya, jangan ganti-ganti begitu. Lihat perbedaan umurnya, lihat perbedaan income-nya dan sebagainya ya toh. Dan sebetulnya harus ada semacam komitmen ya, berjanji setia dalam suka maupun duka gitu loh. Nah ini yang penting, yang jarang bisa dipenuhi begitu ya. Apalagi kalau ada orang ketiga lagi, itu susah lagi. Dunia selebriti memang selalu syarat dengan berita. Dan untuk memenuhi kehausan Anda mengetahui berita-berita para selebriti, tim Cek dan Recek telah menyunting berbagai berita singkat yang sayang jika dilewatkan.
Pemirsa, hari Minggu 22 Februari kemarin, penyanyi dangdut Inul Daratista membuat gebrakan di tahun 2004. Penyanyi asal Pasuruan, Jawa Timur ini mengadakan pertunjukan di negara Singapura.